Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore. Baik, perkenalkan nama saya Angelina Bitilana. Saya dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Kesehatan Gigi. Nah, di sini tujuan saya datang di sini mau mengajarkan cara ibu-ibu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, sebelum saya melakukan penyuluhan, apakah ibu-ibu siap? Siap. Baik, sebelum saya melakukan di sini saya ada bawa media. Nanti sebentar ibu-ibu bisa lihat gambar sesuai dengan yang ada di atas. Baik, di sini saya akan nanti kalau ada pertanyaan sebentar ibu-ibu bisa menanyakan kepada saya. Jadi di sini saya membawa tentang periodontitis. Pengertian dari periodontitis itu suatu peradangan atau infeksi pada jaringan penyangga gigi atau jaringan periodontium. Nah, penyebab yang terjadi dalam periodontitis itu umumnya disebabkan oleh plak. Plak itu yang sepertinya kekaran gigi begitu. Lapisan tipis atau fibroblim yang mengandung bakteri. Produk atau bakteri yang sisa makanan yang melekat pada permukaan gigi dan berwarna putih atau berwarna kekuningan seperti yang ada di gambar. Bisa ibu lihat di gambar yang ada di atas. Nanti dia seperti warna kuning dan putih. Dan gejala terjadinya periodontitis itu pada saat ibu menyikat gigi, pasti ibu punya gigi ada merasa berdarah. Kalau terjadi itu gejala yang namanya periodontitis. Kalau periodontitis itu kalau itu seperti gusi berdarah saat ibu menyikat gigi dan gusi berwarna merah dan bengkak. Seperti yang ada di gambar, terus terlihat ada bagian gusi yang turun dari menjauhi dari gigi, seperti gigi yang di depan tuh itu sudah panjang, seperti dia jauh dari gusi. Terdapat nanah antara gusi dan gigi juga ada di gambar, ibu bisa lihat di situ. Habis ada terjadinya gigi goyang. Baik penyakit yang mengakibatkan cepat. Nah, jadi yang penyakit yang mengakibatkan terjadinya periodontitis itu diabetes meletus, kekurangan sel atau darah putih, AIDS, atau akibat lanjut dari periodontitis itu seperti gigi goyang, gusi berwarna merah tua, sakit saat ibu mengunyah, terus gusi berdarah atau bau mulut. Ibu bisa lihat di gambar yang ada. Sakit pada saat ibu mengunyah itu karena kesalahan dari teknik ibu menjaga kebersihan gigi dan mulut sehingga terjadinya periodontitis, sehingga ibu kalau pada saat ibu mengunyah makanan akan mengakibatkan sakit atau gusi berdarah atau bau mulut. Kalau bau mulut itu ada perawatan periodontitis itu pada kasus perawatan periodontitis itu belum begitu parah. Biasanya perawatan yang berikan adalah root-plying. Root-plying itu seperti benang gigi. Benang gigi yaitu perangan plak. Perawatan periodontitis itu pada kasus perawatan periodontitis yang belum begitu parah, biasanya perawatan itu yang diberikan adalah root-plying. Root-plying itu seperti benang gigi atau pengangkatan plak dan jaringan yang rusak dan mengalami peradangan di dalam pocket dengan menggunakan kuret. Kuret itu alat kedokteran gigi. Jadi perbaikan kebersihan mulut oleh ibu-ibu sendiri juga sangat penting. Jadi ibu-ibu harus menjaga kebersihan gigi dan mulut setiap kali. Bagaimana ibu-ibu harus menjaga kebersihan gigi dan mulut atau mencegah terjadinya periodontitis itu? Ibu-ibu harus menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah ibu-ibu makan dan malam sebelum ibu-ibu tidur. Lakukan flossing atau sekali dalam sehari untuk mengangkat plak dan sisa makanan yang tersangkut di antara gigi dan gusi. Itu seperti benang gigi. Jadi ibu harus pakai benang gigi untuk mengangkat. Kalau ibu hanya gosok gigi saja, tidak mungkin semua sisa makanan dalam mulut tidak mungkin terangkat semua. Pasti ibu harus menggunakan benang gigi sehingga bisa mengangkat semua plak-plak yang ada dalam mulut. Dan pemakaian obat kumur antibakteri untuk mengurangi pertumbuhan bakteri dalam mulut. Ibu-ibu harus menjaga pencegahan terjadinya periodontitis. Itu ibu-ibu harus menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah ibu sarapan dan malam sebelum tidur.
lakukan posing, yaitu menggunakan benang gigi untuk mengangkat plak-plak yang ada dalam rongga mulut dan sisa-sisa makanan. Habis pemakaian obat kumur antibakteri untuk mengurangi pertumbuhan bakteri dalam mulut. Ibu-ibu bisa cek di apotik. Dan kalau ada ibu-ibu yang merokok, jika ibu-ibu ada yang merokok, bisa berhenti. Habis lakukan kunjungan secara teratur ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Habis kalau anak-anak selama 3 bulan untuk kontrol rutin setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi, sehingga untuk mencegah terjadinya periodontitis yang mengakibatkan gigi ibu mengalami kerusakan pada rongga mulut. Baik, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Jika ibu ada yang menanyakan, saya persilakan. Tidak ada. Baik ibu, baik. Kalau tidak ada, di sini saya akan mengakhiri ini penyuluhan ini. Sekian dan terima kasih. Salam. Salam.